Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Nafisa, NIM 221810 kelas RC1 Manajemen. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis, dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM. Baik, di sini saya akan merangkum tentang komunikasi bisnis itu seperti apa. Menurut pengetahuan saya dalam merangkum tentang komunikasi bisnis, yaitu komunikasi bisnis itu memiliki batasan tentang komunikasi bisnis. Komunis dari bahasa Latin yang artinya bersama. Ya, selanjutnya ungkapan untuk berbagi informasi atau pengetahuan, gagasan dengan tulisan atau ucapan. Selanjutnya tujuan berkomunikasi itu sendiri yaitu menyampaikan informasi, persuasi, dan menghibur. Unsur komunikasi itu sendiri saya mengambil sampel 7 di sini. Manusia sebagai pelaku, pesan, seperti contohnya verbal dan non-verbal, ucapan, suara, isyarat, ekspresi, sentuhan, dan fisik. Saluran, seperti contohnya suara dan media, gangguan, umpan balik, pengaruh seperti contohnya emosional dan lain-lain. Fungsi komunikasi bisnis itu sendiri saya mengambil sampel 2, yaitu untuk memahami sikap dan perilaku manusia. Selanjutnya untuk mengembangkan rasa percaya diri. Dalam komunikasi bisnis tentunya memiliki kendala. Di sini kembali saya mengambil 3 sampel, yaitu 1. Kurang pengalaman, perbedaan pemahaman, dan tingkat pengetahuan. Dalam proses bisnis, komunikasi itu memiliki proses yang sangat banyak. Tetapi di sini saya merangkum, saya ambil sampel yaitu 6. Untuk yang pertama, pengirim mempunyai ide yang ingin disampaikan. Yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi pesan. Yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Yang keempat, penerima menerima pesan. Yang kelima, penerima akan menafsirkan pesan. Yang keenam, penerima memberikan reaksi dan mengirim umpan balik. Bentuk dasar dari komunikasi bisnis yaitu saya mengambil 3 sampel yang saya rangkum, yaitu komunikasi verbal, komunikasi dalam bentuk percakapan atau tertulis, korespondensi, diskusi, wawancara, kerja, presentasi, konferensi jarak jauh, chatting di internet, dan negosiasi bisnis. Yang kedua, komunikasi nonverbal, isyarat, simbol. Contohnya menggerakkan gigi, mengerutkan dahi, mengerut, menganggukkan kepala, dan lain sebagainya. Yang ketiga, saya ambil contoh sampel yaitu perlu meningkatkan kemampuan komunikasi verbal. Di dalam komunikasi bisnis terdapat ada beberapa yang harus kita mungkin teliti dan dalam berkomunikasi dengan baik, yaitu contohnya yang sangat signifikan, keterampilan dalam berbicara. Di sini saya mengambil contoh 2, yaitu menghindari berbicara spontan. Yang kedua, perlu dipikirkan pokok pembicaraan, cara penyampaian, tujuan berbicara, dan lawan berbicara itu seperti apa. Keterampilan dalam mendengarkan, yaitu di sini saya mengambil 2 sampel. Tingkat akurasi mendengarkan 70-80%, efisiensi mendengarkan hanya 25%, yang artinya 75% pendengar kehilangan materi yang mereka dengar. Dalam komunikasi bisnis, tipe mendengar ada 3 yang saya ambil dan saya rangkum di sini. Yang satu, mendengarkan isi pesan. Yang kedua, mendengarkan untuk penilaian. Yang ketiga, mendengarkan aktif atau empatik, seperti contohnya memahami perasaan, kebutuhan, dan keinginan pembicara. Aktif dalam proses mendengarkan, saya mengambil sampel 5, yaitu 1. Memperhatikan, menafsirkan, mengingat, mengevaluasi, dan memberi respon. Strategi mendengarkan dengan efektif dalam komunikasi bisnis yaitu mengetahui kelebihan pembicara, bersikap netral, tidak emosional, mendekati pembicara, mendengarkan konsep dan
pokok pikiran pembicara, meninjau ulang pokok pembicara. Selanjutnya, strategi mendengarkan dengan efektif dalam komunikasi bisnis yaitu mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi, tidak menyela pembicaraan, mengevaluasi, dan mengkritik isi pembicaraan bukan pembicaranya, membuat catatan materi pokok pembicaraan. Selanjutnya, komunikasi dalam organisasi, yaitu organisasi itu sendiri bisa kita ketahui bersama. Organisasi kelompok orang sebagai satuan kerja yang mempunyai tujuan, pandangan, dan keinginan yang sama. Karakteristik organisasi itu sendiri saya mengambil sampel 6. Di sini untuk yang pertama ada pembagian tugas dan tanggung jawab, ada pusat kekuasaan, adanya substitusi SDM, ada ketergantungan antar anggota organisasi, selanjutnya ada koordinasi, ada interaksi yang berulang-ulang. Baik, selanjutnya di sini saya akan merangkum fungsi komunikasi dalam organisasi. Saya mengambil sampel 3 yaitu informatif, yaitu informasi yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang kedua, pengendali sebagai pengatur perusahaan dalam bentuk perintah dan laporan. Yang ketiga, persuasif, interaksi antar karyawan, penugasan dari pimpinan, dan lain-lain. Selanjutnya, jaringan komunikasi bisnis itu sendiri, saya mengambil sampel 2, yaitu saluran formal berdasarkan hubungan hierarki struktur organisasi. Saluran informal tidak mengikuti struktur organisasi. Untuk komunikasi internal dan eksternal, saya bagi menjadi 2, yaitu saya akan menjelaskan di sini tentang komunikasi internal. Untuk yang pertama, komunikasi dari pimpinan ke bawahan, seperti contohnya pengarahan, informasi, sisdur kerja, dan instruksi kerja. Untuk yang kedua, komunikasi dari bawahan ke atasan, seperti contohnya laporan, pengaduan, usulan, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga, komunikasi ke samping, seperti contohnya di sini saya ambil sampel antar bagian atau setara dalam organisasi. Kemudian untuk komunikasi eksternal dalam bisnis, yaitu komunikasi antar perusahaan dengan pihak luar, seperti contohnya konsumen, pengecer, pesaing, pemerintah, dan masyarakat umum. Karakteristik komunikasi dalam berbisnis, kembali saya ambil 4 contoh di sini, seperti nomor 1, pesan komunikasi bisnis untuk audiens tertentu. Yang kedua, ada pertimbangan batasan waktu dan biaya. Yang ketiga, pesan bisnis disusun untuk lebih dari satu tujuan. Yang keempat, pesan bisnis harus memperhatikan pengaruhnya terhadap audiens. Selanjutnya, untuk penanganan pesan rutin dalam komunikasi bisnis, saya akan mengambil 4 sampel dalam rangkuman ini, yaitu 1, mengurangi jumlah pesan, instruksi yang jelas, mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab, dan melatih petugas. Tentunya dalam komunikasi bisnis, dalam suatu perusahaan maupun dalam suatu organisasi, tentunya ada hambatan komunikasi dalam organisasi, yaitu di sini saya hanya mengambil 2 karena mungkin banyak beberapa contoh. Saya merangkum hanya 2, yaitu hambatan antar pribadi, seperti contohnya perbedaan persepsi, kesalahan penyerapan pesan, perbedaan bahasa, kurang perhatian emosional, perbedaan latar belakang, pendidikan, perbedaan sosial budaya, dan invalid dalam hal ini tentang kerusakan fisik. Selain untuk yang kedua, hambatan komunikasi dalam organisasi, komunikasi bisnis, yaitu kelebihan informasi, kerumitan pesan, kesalahan media, dan ruang. Demikian rangkuman saya tentang komunikasi bisnis di Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.